benar. Udah dari umur berapa Bapak di sini ini? Oh, saya dari kecil memang nenek moyang saya bertani. Saya dari sini tuh udah bawa arit tuh, nabit ya. Dari segini saya udah nabit. Ini kan kandang sapi dulu. Menurut Bapak sawah itu seperti apa? Ya menurut saya sawah itu seperti kehidupan penunjang petani ya. Jadi petani itu sumbernya dari sawah. Kalau nggak ada sawah dan ladang atau topon, mana bisa bertani, kan nggak bertani namanya. Itu sumber kehidupan menurut kami. Untuk terbentuknya sawah ini emang udah dari dulu sawah Ya atau dari ada nenek sejarahnya? moyang, ada dari nenek moyang dulu. Dulunya kan belum ada sawah. Seperti nama Trans dan sekarang kan belum ada sawah. Masih dia merabah hutan dulu tahun berapa? Ada tahu. Sudah tahu tak ada sawah. Tantangan terbesar yang dihadapi Subak saat ini apa ya Pak? Yang pertama sekali tantangannya itu adalah air. Kalau bertani tidak ada air, ini saya tidak bisa. Tantangan pertamanya air. Terus? Apa hubungan antara Subak dan ritual atau upacara adat di masyarakatnya? Kalau di sini Subak dan desa itu menyatu. Dulunya Subak itu ya, desa juga dia. Oleh karena masyarakat di Banyuning ini mayoritas bertani dulu. Jadi bertani dia keramu desa dan dikali. Generasi muda dilibatkan dalam pelestarian Subaknya Pak? Ya zaman sekarang dipengaruhi oleh globalisasi. Sudah sedikitlah kemauan anak-anak bertani. Dipandang dari segi hasilnya jauh. Kalau bertani di sini di rata-rata kan dalam satu harinya paling 100 rupiah. 100 ribu. Kalau kita keluar sudah 120, 130 itu minim sekali. Kalau bertani itu patok sekian arah. Nggak bisa melonjak, apalagi ditekan oleh tengkulak kalau mau panen ditekan harganya, panen ditekan harganya. Saya namanya Yudika Dari dari Jakarta. Ilham. Jakarta, DKI. Betul. Ya, tahu dengan Rumah Sakit Setia Mitra, Fatmawati. Fatmawati, ya tahu. Tahu, Tahu. anak saya kerja sana. Iya. Ya. Iya. Lebak Bulus ya. Ini apa sih Pak teknologi modern? Ini kan untuk memikirkan hal seperti itu. Pertamanya rabuk dari 150 dan ditekan menjadi 100. Ada bantuan-bantuan sumur bor, kan petani sendiri sudah mengusahakan sendiri untuk membantu perairannya itu dengan sumur bor. Teknologi Ya, teknologi maksudnya teknologi modern. apa itu? Teknologinya. Teknologi yang maksudnya itu yang membantu Subak itu ada nggak teknologi? Kalau teknologinya dari pemerintah ada juga sih. Masukin apa namanya PPL, penyuluhan dari pertanian itu PPL-nya. Ya sering memberikan suatu pengarahan cara-cara bertani gimana, cara pengendaliannya gimana. Ya sering dalam 1 bulan itu dia ya pasti datang ke Balai Subak. Pemerintah juga membantu memberikan prioritas bagi petani yang memasukkan listrik untuk pengairan itu diberikan prioritas, diberikan apa namanya subsidi. Bapak itu adanya dua musim ini itu mempengaruhi Subak itu nggak Pak? Kalau di sini memang musim itu setiap musim ada pengaruhnya. Jadi sekarang musim sebenarnya tidak ada hujan, sekarang hujan. Otomatis ada pengaruhnya kepada tumbuh-tumbuhan, ada banyak hama, banyak gitu. Otomatis itu pengaruhnya. Dan untuk pengaruh airnya ya jelas kan. Musim kemarau itu kan airnya udah. Nah inilah pentingnya masyarakat kamu, anggota petani itu membuat sumur bor. Jadi dia pakai sibau untuk air. Jadi dalam suatu kekurangan air bisa itu dipakai. Itu adalah sedikit membantu dari pemerintah. Dengan adanya Subak ini ada nggak sih Pak konflik antar petani gitu, antar petani yang pada pembagian air gitu? Iya, Ada. itu aturan Subak terkenal di Bali. Irigasinya ini. Bali itu ngatur air itu terkenal di mana-mana. Pengaturan Subak itu dicontoh di Bali, di mana-mana bendungan-bendungan itu
mengatur pembagiannya air sekian berapa, dikeluarkan berapa, maksudnya itu dari Bali. Sekarang ada aturannya. Wah, wah malah bisa berkelahi kalau nggak punya haknya, dia ngambil hak bisa di sana saja. Masih Jawa Barat. Ini Jawa semua. Itu semenjak ada Subak ini bagaimana pengaruhnya ke pertanian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar sini, Pak? Dulu memang kesejahteraan masyarakat itu tergantung ke fokus pada Subak. Otomatis karena penghasilan masyarakat di sini mayoritas petani dulu. Kalau sekarang dibandingkan penghasilannya itu udah jauh. Seperti kata Bapak tadi, udah masyarakat sudah lihat lebih jangkauan lebih panjang untuk mencapai kesuksesannya, itu udah dari jalan petani itu sudah kurang. Contohnya ya banyak anak-anak seperti saya, Bapak di sini ada anak-anak udah kerja sama, pasti nyuruh orang lain. Nah itu sekarang perkembangannya, pengaruhnya untuk ke depan. Karena hasil di petani itu, pemerintah itu sebenarnya harus mengusahakan gabah itu harus bisa dinaikkan, bulognya itu harus berfungsi. Jangan ditekan, begitu panen raya ditekan, sudah itu naik. Itu yang hambatan pertama di petani. Mungkin ada saran dari Bapak agar Subak ini tetap lestari dan relevan di masa depan. Pemerintah kan sudah dari dulu mengadakan aturan Pilgub itu, bahwa sawah yang masih produktif itu tidak dibolehkan untuk dijual beli. Itu masyarakat, orang yang membuat aturan, orang yang melanggar kan. Itu pada dasarnya. Kalau betul-betul dilaksanakan program pemerintah itu bagus. Contoh itu rumah terbuka. Kalau bertahun terus tidak ada sawah, kita ngimpor. Bukan kita ngimpor beras plastik ya. Itu ya pengaruhnya. Bagaimana pemerintah atau pihak lain mendukung pelestarian Subak ini? Ya, satu-satunya dulu yang Bapak lihat dari Pemda memberikan sarana kepada Subak, bantuan dulu tiap tahun dikasih bantuan. Dulu 30 juta lah dibantu. Sekarang sudah tidak ada bantuan. Jadi pemerintah itu sudah memikirkan untuk ke depan. Mungkin karena situasi dan kondisi yang seperti itu, sekarang orang yang berbuat baik udah disisihkan sekarang. Pada dasarnya orang yang gitu-gitu, adik kan lihat di DPR pakai mesin pompa itu dikasih. Sampai sekarang masih bisa dipakai? Masih bisa dipakai. Oh, bagus berarti. Ada lagi Yang ingin disampaikan tentang pentingnya Subak untuk masyarakat luas, terutama kami sebagai mahasiswa. Subak itu harus dilestarikan. Seperti pepatah mengatakan bahwa negara itu adalah tulang punggung petani kan. Guru itu adalah tulang punggung orang masyarakat. Guru itu abdi negara juga. Itu ditegakkan sebenarnya pemerintah itu. Fokuskan ke sana, jangan yang lain-lain yang benar. Itulah yang dulu dikerjain. Jangan yang ngerjain yang belum ada manfaatnya. Kita kan masih membutuhkan suatu pelajaran, ya, bantuan kan. Pemerintah harus fokus ke sana. Ya menurut Bapak, tapi maaf, ini kata Bapak ya, bukan menyinggung pemerintah. Ini saran dari Bapak.